Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang gempa bumi. Nah anak-anak, udah siap belajar? Gempa bumi terdiri dari dua kata, yaitu gempa dan bumi. Gempa berarti getaran atau guncangan, dan bumi merupakan planet tempat kita tinggal saat ini. Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi karena adanya pelepasan energi dari dalam bumi akibat pergerakan lempeng bumi. Getaran ini menciptakan terjadinya gelombang rambat yang dapat membahayakan seluruh makhluk hidup di permukaan bumi. Anak-anak pernah nggak merasakan gempa? Kenapa ya Indonesia itu sering terjadi gempa? Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan titik pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif dan termasuk ke dalam gugusan cincin api Pasifik. Nah, anak-anak, kita masuk ke jenis gempa. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergerakan kerak bumi atau lempengan bumi. Contohnya seperti pada gambar ya. Selanjutnya ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik disebabkan oleh letusan gunung berapi. Nah anak-anak, selain gempa tektonik dan gempa vulkanik, terjadinya gempa bisa pula terjadi karena hantaman benda langit seperti meteor atau ledakan karena ulah manusia. Sebelum terjadinya gempa, kita bisa memperhatikan tanda-tanda yang muncul. Seperti yang pertama, munculnya awan gempa. Awan ini memiliki posisi lurus atau berdiri menyerupai angin puting beliung atau batang pohon. Tanda ini biasanya muncul 1 minggu sebelumnya. Yang kedua, terjadinya gangguan fungsi pada alat elektronik. Yang ketiga, munculnya perilaku tidak biasa dari hewan, seperti gelisah atau khawatir. Yang keempat, terjadinya beberapa kali gempa kecil yang dapat menjadi tanda munculnya gempa yang besar. Untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai gempa bumi, Indonesia sudah memiliki lembaga resmi yaitu BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG merupakan lembaga yang menyediakan informasi ataupun peringatan dini terkait cuaca, iklim, kualitas udara, dan potensi bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Tahukah kamu, melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, Badan Meteorologi dan Geofisika berganti nama loh menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang disingkat BMKG dengan status tetap sebagai lembaga pemerintah non-departemen. Terus BMKG tahu dari mana ya kalau terjadi gempa? Nah, ada yang namanya alat seismometer. Seismometer merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengetahui adanya gempa bumi. Rekaman hasil getaran yang disalurkan oleh seismometer digambarkan di kertas oleh alat yaitu seismograf. Contohnya seperti pada gambar ini. Kemudian hasil gambar pada alat seismograf disebut seismogram. Nah, anak-anak sudah paham belum? Besaran gempa bumi diukur dalam skala liter. Gempa bumi di bawah 3 skala liter biasanya tidak dapat dirasakan. Gempa bumi pada angka 4-6 skala liter tergolong gempa kecil. Dan kekuatan gempa bumi di atas 7 skala liter tergolong gempa besar dan berpotensi tsunami. Jadi, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa? Yang pertama, anak-anak harus segera mencari tempat berlindung, misalnya di bawah meja.
Yang kedua, hindari barang atau peralatan yang bersifat berat dan mudah pecah. Yang ketiga, gunakan tangga darurat untuk keluar dari gedung. Yang keempat, jika anak-anak berada di luar gedung atau bangunan, hindari pohon, tiang listrik, dan bangunan yang mudah roboh. Yang kelima, hindari berjalan dekat saluran air atau pantai. Apabila terpaksa, gunakan peralatan pendukung. Yang keenam, hubungi call center Jakarta Siaga, yaitu 112 untuk pertolongan atau info lebih lanjut. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!